Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedia Dharma dengan NIM F1G221034. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas statika dan probabilitas yang materinya yaitu tentang regresi sederhana dan regresi berganda. Sebelum kami mempresentasikan per poinnya, ada baiknya saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ahmad Adriel Pani dengan NIM F1G221010. Yang kedua ada Nanda Dia Agustina dengan NIM F1G221040. Yang ketiga ada Bima Septianto dengan NIM F1G221048. Dan yang keempat ada Dodi Kurniawan dengan NIM F1G221070. Saya langsung saja, saya akan melanjutkan presentasinya yaitu dari mulai slide pertama, yaitu tentang regresi sederhana. Apabila dua variabel Y dan X mempunyai hubungan, maka nilai variabel X sudah diketahui dan dapat dipergunakan untuk memperkirakan atau menaksir atau meramalkan nilai variabel Y. Yang kedua, ramalan. Taksiran atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian untuk waktu yang akan datang. Contoh, ramalan kepadatan jalan 2 tahun yang akan datang, ramalan pembangunan suatu daerah 10 tahun yang akan datang, dan lain-lain. Izin bertanya, Mas Ya, Dharma. silakan. Apa saja konsep dasar regresi linear sederhana? Mungkin itu saja pertanyaan. Terima kasih Adriel. Pertanyaannya tadi, apa saja konsep dasar regresi linear sederhana? Baik, saya akan menjawabnya. Regresi linear sederhana adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antar satu variabel independen atau bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya atau terikat. Terima kasih. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh saudara Bima. Terima kasih kepada Asria. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini. Analisis regresi berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih, atau mendapatkan pengaruh antara variabel prediktor terhadap variabel kriteriumnya. Variabel prediktor adalah variabel bebas, sebenarnya variabel yang mempengaruhi X. Variabel kriterium sama dengan variabel terikat atau tergantung, sama dengan variabel yang dipengaruhi nilai Y. Regresi linier yang variabel terikatnya Y hanya dipengaruhi satu variabel bebas X. Misalnya kita ingin mengetahui hubungan fungsional, pengaruh atau meramalkan pengaruh antara banyaknya kendaraan dan pertambahan pengurangan harga per tahunnya. Izin bertanya, Bima, mengapa analisis regresi sangat penting dalam perhitungan statistika? Terima kasih kepada Nanda. Kegunaan analisis regresi adalah untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung pemodelan serta pendugaan estimasi atau peramalan. Terima kasih. Baik, selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh Nanda Dia. Kepada Nanda Dia dipersilakan. Terima kasih kepada Bima. Saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu persamaan regresi linear sederhana memiliki persamaan yaitu sama dengan Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sebagai variabel terikat, X sebagai variabel bebas, A sebagai bilangan konstanta, D sebagai koefisien arah regresi linear. Jika nilai B positif, variabel Y akan mengalami kenaikan atau pertambahan dan sebaliknya. Sebagai contoh soalnya, F yaitu banyaknya kendaraan dan Y sebagai naiknya atau turunnya harga kendaraan. Cari persamaan garis regresi Y sama dengan A tambah BX dan berapakah ramalan Y jika X sama dengan 100. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus membuat tabel penolong terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menentukan nilai B dan A. Untuk menentukan nilai B dengan rumus N sigma XI Y is dikurang sigma XI sigma YI per
sigma xi kuadrat dikurang sigma xi kuadrat. Dari tabel tersebut kita mendapatkan hasil 0,605. Selanjutnya kita mencari nilai A dengan rumus sigma y dikurang b sigma x per n, dan kita mendapatkan hasil 5,267. Selanjutnya kita memasukkan nilai A dan B ke dalam persamaan regresi. Rumusnya tadi yaitu y sama dengan A ditambah bx, y sama dengan 5,267 ditambah 0,605x. Jika x-nya 100, maka kita mendapatkan hasil 65,767. Dapat disimpulkan bahwa setiap bertambah 100 kendaraan per tahun, maka harga kendaraan tersebut akan turun sebesar 65,767. Terima kasih. Izin bertanya, Nanda. Baik, silakan. Apa itu koefisien arah regresi? Koefisien arah regresi yaitu metode kuadrat terkecil. Koefisien B dinamakan koefisien arah regresi linear dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar 1 unit. Perubahan ini merupakan pertambahan jika B bertanda positif dan penurunan atau pengurangan jika bertanda negatif. Bagaimana, Mbak? Ya, cukup. Baiklah, terima kasih. Sekian. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Adril. Kepada Adril saya persilakan. Saya akan melanjutkan presentasi. Adapun materinya regresi berganda. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas responsi dalam kurung Y dengan dua atau lebih variabel bebas reduktif x1, x2, titik-titik, xn. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau responsi dalam kurung Y apabila nilai-nilai variabel bebasnya prediktor dalam kurung x1, x2, xn diketahui. Di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimana arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Analisis regresi linear berganda ini biasanya digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen hubungan positif atau negatif? Mungkin ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Adril. Apa perbedaan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Adapun perbedaan regresi linear berganda digunakan apabila variabel dependen dipengaruhi hanya oleh satu variabel independen. Sedangkan regresi linear berganda digunakan untuk mengaji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Akan dijelaskan oleh Dodi. Kepada Dodi kami persilakan. Terima kasih, Adril. Saya lanjutkan. Digunakan hanya untuk satu variabel terikat dalam dua atau lebih variabel bebas. Regresi linear dengan dua predikator terdiri dari satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Regresi linear dengan tiga prediktor terdiri dari satu variabel terikat dan tiga variabel bebas. Persamaan regresi linear dengan dua prediktor atau variabel bebas Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Keterangan Y variabel terikat A B1 dan sama dengan konstanta X1 sama dengan variabel bebas pertama. X2 variabel bebas kedua. A
B1 dan sama dengan konstanta. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Dodi. Siap. Untuk apa regresi linear digunakan dalam analisis data? Sekian. Terima kasih pertanyaannya. Secara umum, regresi linear digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang diteliti memiliki korelasi yang signifikan terhadap variabel terikat. Selain itu, analisis ini juga bisa digunakan untuk mengetahui variabel mana saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sekian dari kami. Jika ada terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.